wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di in-house training profil pelajar Pancasila. Untuk menambah keberkahan di dalam training kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dan memberikan keberkahan ilmu atas yang disampaikan nanti oleh pemateri, yakni Bapak Jauhan, dalam penyampaian materi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Mari sama-sama kita berdoa. Ala hajihiniyah wa kuliyanit solihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi dan mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama bagaimana sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Baik, karena itu sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri Bapak Jauhan Nasirin. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bapak waktunya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan materi, izinin kami untuk menyapa Bapak Ibu yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain game. Harapannya dengan bermain game ini bisa menjaga konsentrasi Bapak Ibu untuk bisa tetap fokus nanti di materi akan saya sampaikan. Gamenya ini game mudah, jadi namanya game warna. Bapak Ibu tinggal menyebutkan warna yang muncul di layar, diingat warna yang muncul di layar. Syaratnya cuma satu, tidak buta warna. Kalau buta warna ini tidak diizinkan untuk ikut game ini ya, karena namanya game warna ini. Saya share dulu untuk gamenya. Oke, sudah muncul di layar Bapak Ibu nggih? Ya, sudah. Langsung saja kita tes dulu apakah ada yang buta warna enggak ini ya. Silakan disebutkan bersama-sama. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Biar oke. Ini warna apa, Bapak Ibu? Putih. Putih. Kuning. Hijau. Hijau. Merah. Biru. Kuning. 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 Iya Pak, belum konsentrasi ini. Saya fokus ke hurufnya sih. Merah. Putih. Biru. Hijau. Merah. Kuning. Merah. Biru. Hijau. Merah. Putih. Biru. Kuning. Hijau. Oke, terima kasih.
sudah konsentrasi nih, bisa saya mulai untuk kegiatan kesempatan ini, yaitu materi tentang profil pelajar Pancasila. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk share materi dulu ini. Materinya. Baik, tiba saatnya untuk saya menyampaikan materi profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ini dijelaskan bahwasanya profil Pancasila merupakan lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di mana profil Pancasila ini nanti dibagi menjadi 6 dimensi. Dimensinya itu apa saja? Nanti akan dijelaskan. Yaitu yang pertama dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya gimana? Jadi pelajar Indonesia ini dituntut untuk menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini diwujudkan dengan akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak kepada dirinya sendiri, kepada sesama manusia, bahkan kepada alam kita juga harus mempunyai akhlak mulia. Selanjutnya yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Ini maksudnya pelajar Indonesia itu dituntut memiliki identitas diri yang matang, yaitu mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi, beragaman budaya daerah, nasional maupun global. Jadi pelajar Indonesia ini memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan tentunya. Jadi untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budayanya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, dimensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia itu pelajar Pancasila, profil Pancasila, yaitu mandiri. Mandiri di sini artinya pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta dimiliki regulasi. Selanjutnya, dimensi yang keempat yaitu bergotong royong. Jadi pelajar Indonesia ini dituntut untuk memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela. Jadi tekannya sukarela, di mana agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, sekaligus mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk wujud gotong royong adalah yaitu melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama.
Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Jadi pelajar Indonesia yang bernalar kritis itu berpikirnya secara objektif, sistematik, dan tentunya saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk menjadi siswa yang benar kritis, tentunya pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi dengan baik. Lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikannya pada pikiran dan proses berpikirnya. Yang keenam yaitu kreatif. Jadi pelajar Indonesia ini harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Selanjutnya pelajar Indonesia yang kreatif itu yaitu adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tidak yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kalau kita ringkas dimensi elemen Pancasila yaitu tadi yang pertama tentunya contohnya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian yang dimensi berikutnya berkebinekaan global ini mengenal dan menghargai budayanya. Kita tahu anak-anak sekarang itu sudah kena virus TikTok ya, jarang sekali yang bahkan mengenal nama-nama provinsi, nama-nama budaya yang disebut. Itu sudah mulai hilang. Kemudian bergotong royong, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, ada berkeadilan sosial. Dan gotong royong ini contohnya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Kemudian yang dimensi berikutnya bernalar kritis, ini contoh memperoleh dan proses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Selanjutnya yang terakhir ini kreatif, yaitu menghasilkan karya yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya, apa sih gunaan profil pelajar Pancasila? Nah, jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik dari tingkat pusat sampai akhirnya nanti muaranya di satuan pendidikan atau sekolah. Kemudian rumusan profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita lanjut ke refleksi. Nanti tolong para peserta untuk mencoba merefleksikan apa yang sudah kami sampaikan. Untuk pemaparan saya akhiri, kita lanjut ke refleksi.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi setelah tadi menerima pemaparan dari kami, tugas Bapak Ibu pada kesempatan ini yaitu merefleksikan apa yang sudah diterima tadi dari materi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk panduannya, jadi setelah memahami tentang kurikulum sekolah penggerak dan profil pelajar Pancasila, jadi ternyata saya menyadari bahwa, jadi tolong refleksi terbimbing ini nanti dikerjakan, nanti coba Bapak Ibu menyampaikan apa yang menjadi refleksi dari materi yang sudah saya sampaikan. Nanti saya beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Baik, Bapak Ibu, waktu 20 menit sudah habis. Selanjutnya silakan Bapak-Bapak memaparkan apa yang sudah direfleksikan terkait materi profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih pemaparannya dari Pak Supyadi. Ini sudah merefleksikan apa yang sudah menjadi apa yang saya sampaikan terkait profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sebelum materi saya akhiri, ini ada tugas mandiri, di mana nanti akan saya tagih pada kesempatan berikutnya di hari kedua IHT profil pelajar Pancasila. Tugas mandirinya saya set dulu. Jadi tidak usah banyak-banyak, 2 pertanyaan saja untuk tugas mandirinya, silakan dikerjakan. Untuk pertemuan berikutnya bisa disampaikan. Yaitu yang pertama, seperti apa gambaran profil peserta didik yang Anda harapkan? Maksudnya profil peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila tentunya. Yang kedua, keterampilan apa yang perlu dimiliki atau dikuasai peserta didik Anda? Mohon dituangkan dalam satu slide presentasi. Pertemuan berikutnya silakan nanti disampaikan. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan untuk pemaparan saya akhiri. Atau masih ada pertanyaan? Tidak ada ya biasanya? Pak. Kalau cukup, karena waktunya sudah mepet, dari saya akhiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Bapak Jauhan Nasirin. Kita sama-sama aplaus untuk materi yang sudah disampaikan. Dan luar biasa ya, profil pelajar Pancasila setidaknya saya bisa rangkum ada 6 profil pelajar Pancasila yang kalau ini ada pada peserta didik kita, insya Allah peserta didik kita akan menjadi peserta didik yang maju. Karena salah satunya yang bagian akhir saya yang paling demen itu yang bagian akhir ya, selain yang awal tentu ya, itu pokok utamanya. Yang bagian akhir itu menjadi pelajar yang kreatif, yang saat ini sangat langka sekali. Baik, pertemuan kita untuk IHT kali ini ya sudah cukup sampai di sini. Materinya tadi ada beberapa refleksi yang harus diungkapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tugas mandiri. Sampai ketemu di IHT berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.